Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 ingin menjelaskan penginputan one way ANOVA dan two way ANOVA di aplikasi SPSS. Yang pertama, one way ANOVA yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Merahmawati. Contoh kasus uji one ANOVA, kita melakukan penelitian ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil perolehan suara partai di DPRD Provinsi 2024 dari 6 partai diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, dan PKB. Kemudian akan diteliti tentang berapakah rata-rata perolehan suara partai dari ke-6 partai di setiap provinsi. Kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam perolehan suara partai dari ke-6 partai di setiap provinsi dan rata-rata perolehan serta partai mana saja yang sama atau berbeda perolehannya. Di sini sudah terdapat 6 partai dan suaranya di berbagai provinsi. Kemudian data tersebut sudah saya susun seperti ini. Di mana kategori 1 itu menandakan PDIP, 2 Golkar, 3 Gerindra, dan seterusnya. Kemudian kita langsung penginputannya di aplikasi SPSS, yang kemudian data tersebut saya copy paste di aplikasi SPSS. Kemudian kita ke variable view, di mana terdapat 2 nama yaitu X dan Y. Lalu di bagian label ada partai dan suara partai, dan di bagian kolom value terdapat nama partainya, di mana kategori 1 itu PDIP, 2 Golkar, 3 Gerindra, 4 PKS, 5 Demokrat, dan 6 PKB. Di sini saya menggunakan desimalnya 0 karena kita tidak menggunakan tidak terdapat bilangan desimal. Kemudian kita melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan cara ke analis, lalu deskriptif statistik, dan explore. Kemudian kita masukkan partai ke dalam faktor list dan suara partai ke dependent list. Lalu kita bagian plot, lalu kita checklist di bagian normality, plot switch, lalu continue. Berikut hasil output yang kita input tadi, kemudian penjelasan output akan dijelaskan oleh rekan saya Sabrina. Hasil output pembahasan mengenai one way akan dilanjutkan oleh saya Sabrina. Di sini untuk hasil test of normality-nya menunjukkan signifikan PDIP sebesar 0,946, Golkar 0,690, Gerindra 0,806, PKS 0,104, Demokrat 0,442, dan PKB 0,668. Dari ke-6 partai tersebut menunjukkan hasil signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kita lanjut akan interpretasi mengenai output uji one way ANOVA. Di sini kita bisa klik analis, lalu kita klik compare means and proportion, kita klik one way ANOVA. Di sini akan muncul lagi data seperti ini. Kolom partai kita masukkan di klik faktor, untuk suara partai di dependent list. Untuk post hack-nya kita masukkan OK-nya kita checklist dan continue, dan option-nya kita pilih deskriptif dan homogeneity-nya di checklist, kita klik continue dan OK. Muncul hasil data deskriptif menunjukkan hasil data rata-rata suara pemilu partai dari 6 partai tersebut. Di sini untuk PDIP menunjukkan 31,50, Golkar untuk 21,25, Gerindra 27,50, PKS 19,25, Demokrat 12,50, PKB 26,75, dan total dari ke-6 partai tersebut rata-rata pemiluhan suaranya itu 23,13. Nah, dapat disimpulkan secara deskriptif bahwa rata-rata dari perolehan ke-6 partai ini suara pemilu tertinggi adalah partai PDIP dengan sebesar 31,50. Lanjut kita ke menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Di sini tabel test of homogeneity-nya itu menunjukkan hasil signifikannya sebesar 0,790. Data yang diperoleh yaitu 0,790, maka lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan nih dari bahwa data varian ini kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Jadi sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ini adalah terpenuhi. Kita lanjut ke
menguji apakah dari ke-6 sampel di atas tersebut rata-rata sama semua mengenai uji ANOVA. Di sini sudah tertera di kolom hasilnya, yaitu hasil signifikannya sebesar 0,491, maka lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perolehan suara partai tersebut adalah sama, sehingga tidak dapat dipengaruhi yang signifikan antara partai di setiap provinsi. Nah, dari data yang sudah disebutkan oleh saya, maka dapat disimpulkan dalam uji one way ANOVA ini bahwa perolehan suara partai yang berbeda, melainkan semua perolehan suara dari ke-6 partai di DPRD provinsi adalah sama. Dengan demikian, variabel partai ini tidak mempengaruhi rata-rata perolehan suatu suara di setiap provinsi. Lanjut untuk uji two-way ANOVA akan dilanjutkan oleh rekan kami, oleh Damai. Baik, selanjutnya ada two-way ANOVA. Di sini kita akan membahas mengenai hasil berdasarkan dan jenis kelamin. Untuk metode belajarnya, kita ada 6, dan untuk taraf nyatanya 0,05 jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berikut datanya. Untuk nilai ulangan laki-laki dan perempuan, untuk kode jenis kelamin saya kasih kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Untuk kode metode belajar, untuk metode belajar A, kita beri kode 1, dan sampai metode belajar F dengan kode 6. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke SPSS, kita bikin variable view. Yang pertama ada ID M dengan label nomor urut, yang kedua ada MB dengan label metode belajar. Kita tuliskan di sini value-nya. Untuk mengisi metode belajar, kita ketik value untuk kode 1 metode belajar aktif sampai metode belajar yang ke-6. Kita add, lalu klik OK. Untuk jenis kelamin, dengan name JK, labelnya jenis kelamin. Untuk value 1 untuk jenis kelamin laki-laki, dan 2 untuk jenis kelamin perempuan. Lalu klik add, lalu OK. Untuk nilai, dengan label nilai ulangan, lalu klik OK, lalu kita masuk ke data view. Kita masukkan data yang sudah kita buat di Excel. Kita masukkan nilai-nilainya. Untuk metode belajar A, sampai metode belajar F. Untuk kode jenis kelamin, metode belajar A, sampai metode belajar F. Untuk kode metode belajar, kita masukkan di kolom metode. Berikut data yang sudah kita masukkan ke SPSS. Untuk outputnya, penjelasannya akan dijelaskan oleh Pak Ridwan. Baik, untuk materi pembahasan saya lanjutkan dengan saya Ridwan. Nah, setelah penginputan selesai, kemudian ke data view. Nah, di sini ada beberapa variabel dengan metode belajar, jenis kelamin, dan nilai ulangan. Langsung saja ke analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate. Nah, di sini muncul nomor urut mahasiswa, metode belajar, jenis kelamin, dan nilai ulangan. Nah, untuk nilai ulangan, masuk ke dependent variable, kemudian metode belajar ke fixed factor, dan jenis kelamin ke fixed factor, kemudian klik option. Nah, karena berhubung kita akan menguji ANOVA 2 arah, jadi kita checklist untuk homogenitas dan deskriptif, kita di checklist, kemudian klik continue, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung saja Revenues test of equity of error of variance. Ini adalah output untuk menguji homogenitas. Nah, di sini terdapat nilai signifikansi untuk pengujian homogenitas yaitu 0,895, artinya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil output SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,895, yaitu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian dari variabel hasil ulangan adalah homogen atau normal. Kemudian ada tabel test of between, yaitu pengujian ANOVA. Nah, di sini terdapat ada jenis kelamin, metode belajar, hubungan antara interaksi jenis kelamin dan metode belajar dengan nilai F hitung, yaitu untuk jenis kelamin yaitu 4.858, metode belajar 79.307, hubungan interaksi antara jenis kelamin dan metode belajar yaitu 0,369, dengan nilai signifikansi jenis kelamin yaitu 0,034,
metode belajar 0,00, kemudian hubungan interaksi antar keduanya yaitu 0,866. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka ada perbedaan berdasarkan variabel faktor. Dan jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada perbedaan. Nah, demikian pembahasan dari kelompok 5 terkait ANOVA 2 arah dan 1 arah. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.